Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama lingkup ASEAN, muatan IPS, tema 5. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, mendirikan proyek industri bersama seperti 1. Pabrik semen Sriwijaya di Palembang, Indonesia. 2. Pabrik pupuk Aceh di Aceh, Indonesia dan Malaysia. 3. Pabrik vaksin di Singapura. 4. Pabrik industri tembaga di Filipina. 5. Pabrik abu soda di Thailand. Dan 6. Pabrik mesin diesel di Singapura. Yang kedua, penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang dinamakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Pembentukan AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, menarik bagi investor, dan meningkatkan perdagangan. Yang ketiga, IRRI atau International Rice Research Institute atau Institut Penelitian Beras Internasional di Los Banos, Filipina. Yang keempat, pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan perekonomian. Yang kelima, mendorong peran investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi. Yang keenam, melakukan promosi dan pengembangan pariwisata, perikanan, perkebunan, dan pertanian. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, menjadi anggota koperasi ASEAN. ACO atau ASEAN Cooperative Organization bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Yang kedua, ikut mendirikan proyek industri bersama ASEAN. Indonesia membangun ASEAN Aceh Fertilizer Project atau proyek pupuk Aceh. Yang ketiga, melakukan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Guna mencukupi kebutuhan antar negara ASEAN, maka diadakan perdagangan. Yang keempat, menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. COFAF atau Committee of Food, Agriculture and Forestry yang berpusat di Indonesia. Dan yang kelima, sebagai pendiri AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA bertujuan menciptakan kawasan ASEAN yang kompetitif dan menarik minat investor menanamkan modalnya. Kegiatan ekspor-impor. Mengapa negara-negara ASEAN melakukan kegiatan ekspor-impor? Negara-negara anggota ASEAN melakukan kegiatan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan ini dilakukan agar perekonomian suatu negara tetap berjalan. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang ke luar negeri atau ke negara lain. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pihak yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor-impor disebut komoditas. Komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu A. Komoditas utama, contohnya tekstil dan produk tekstil, karet dan produk karet, elektronik, sawit, produk hasil hutan, udang, kakao, dan kopi. B. Komoditas potensial, contohnya kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, ikan dan produk perikanan, kerajinan, perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor. Komoditas ekspor Indonesia.
Berikut tabel komoditas ekspor Indonesia dan negara tujuannya. Selanjutnya, komoditas impor Indonesia. Komoditas impor Indonesia antara lain mesin-mesin industri, pesawat mekanik, mesin otomotif, peralatan listrik, besi dan baja, bahan kimia organik, kendaraan dan bagian-bagiannya, gandum dan kapas, serta kebutuhan pokok lainnya. Berikut daftar komoditas impor Indonesia serta negara pengimpor dari ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA atau ASEAN Economic Community atau EEC merupakan sebuah sistem menuju kesepakatan dalam mengintegrasikan ekonomi antar anggota ASEAN. MEA menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN agar mampu bersaing dalam bidang ekonomi dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Eropa, dan Tiongkok. MEA dibentuk pada 31 Desember 2015. MEA didirikan dengan harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ASEAN. Tujuan MEA antara lain: 1. Memperkuat hubungan antar negara ASEAN. 2. Mewujudkan sistem perbankan terpadu. 3. Merencanakan sistem keuangan terpadu. 4. Membentuk pertahanan pangan. 5. Mempertahankan keamanan politik. Serta 6. Membentuk masyarakat yang menjunjung sosial budaya. Dampak masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terbagi menjadi 2. Dampak positif MEA bagi Indonesia yaitu 1. Meningkatkan devisa negara. 2. Meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal. 3. Mempermudah investor asing menjalankan investasinya. 4. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan berpikir terbuka. 5. Meningkatnya kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara anggota ASEAN, dan 6. Menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru. Serta dampak negatif MEA bagi Indonesia yaitu 1. Adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Terancamnya posisi industri lokal karena hanya sedikit produk lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. 3. Sulitnya mendapat pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang mempunyai kualitas lebih baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas TKI atau tenaga kerja Indonesia antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun. 2. Meningkatkan kualitas para pengajar dengan memberi sertifikasi. 3. Menyusun kurikulum pendidikan yang dapat mencetak lulusan berkualitas. 4. Mendirikan Balai Latihan Kerja atau BLK. 5. Meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Serta 6. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.